bertemu kembali dengan saya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana perlakuan variabel kontrol dalam analisis regresi. Dan kali ini kita akan menggunakan SPSS untuk melakukan analisis regresinya. Nah, biasanya dalam metodologi itu, untuk variabel kontrol yang paling banyak digunakan adalah pada persamaan regresinya seperti ini. Ini yang paling banyak digunakan. Namun, secara lengkap, penggunaan variabel kontrol ini dilakukan seperti ini, kalau mau lengkapnya gitu. Nah, kalau untuk dilakukan secara umum, maka perlu hanya menambahkan variabel kontrol ke dalam variabel independen. Sehingga variabel kontrol ini menyatu dengan variabel independennya. Nah, untuk secara lengkap, lakukan dulu pengujian regresi tanpa variabel kontrol, kemudian lakukan dengan variabel kontrol. Nanti diperbandingkan. Langkah-langkahnya seperti ini. Pertama-tama kita lakukan terlebih dahulu analisis regresi, maka kita fokus ke dua variabel persamaan regresi ini. Pertama dulu uji normalitas dulu deh. Dengan variabel kontrol, mungkin dengan variabel kontrol DVC ya. Kemudian nanti baru tanpa DVC. Oh, yang itu dulu dah, yang non dulu, yang tanpa DVC dulu. Nah, sekarang kita akan lihat ini data yang kita gunakan. Seperti ini. Di sini kita akan melihat pengaruh dari profitabilitas dan struktur modal terhadap nilai pasar dengan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan. Berarti profitabilitas di sini diwakilkan dengan ROA, struktur modal dengan DER, debt to equity ratio, kemudian ukuran perusahaan, LN dari total aset biasanya, kemudian nilai pasar pakai Tobinski. Nah, maka kita lakukan model regresi seperti biasa. Diklik kanan saja, dibuka di SPSS-nya. Kebetulan SPSS sudah dibuka, tinggal diklik aja. Diklik kanan, paste. Kemudian variable view. Di sini saya pakainya langsung ROA aja ya. ROA, kemudian ada DER, ada ukuran perusahaan, UK aja. Kemudian Tobinski, Tobin. Nah, kalau untuk simpelnya di sini pakai X1, X2, ini kontrol, ini variabel Y. Nah, di sini baru tulis namanya. Bisa juga gitu. Contoh misalnya ROA ini profitabilitas. Nah, kemudian debt ini struktur modal. Nah, ini adalah ukuran perusahaan. Dan ini adalah nilai pasar. Kita kembali lagi. Lakukan analisis deskriptif seperti biasa. Untuk analisis deskriptif, gabung saja semuanya. Pindahkan. Oke. Nah, ini analisis deskriptif. Ini nggak perlu saya jelaskan. Ini cuma melihat nilai rata-ratanya berapa, profitabilitas rata-ratanya berapa. Ini bukan angka asli ya, makanya kelihatannya seperti ini. Ini biasa aja, mungkin dalam persentase mungkin gitu. Nah, ini kemudian kita langsung ke uji normalitasnya. Pertama, terlebih dahulu kita lakukan uji normalitas yang tanpa variabel kontrol. Caranya, analyze, regression, linear, nilai pasar sebagai variabel dependen atau variabel Y pindahkan ke dependen.
Profitabilitas dan struktur modal pindahkan ke independen. Kemudian nih centang aja semua. Statistik, collinearity diagnostik ini untuk multicollinearitas, Durbin Watson untuk autokorelasi, continue. Kemudian save, unstandardized ini untuk memunculkan unstandardized-nya. Kemudian continue, oke. Nah, ini yang tanpa variabel kontrol. Sekarang lanjut ke normalitasnya. Analyze, non-parametric test, legasi dialog sama 1 sampel KS. Ukuran yang unstandardized-nya pindahkan, kemudian oke. Nah, ini nilainya. Nanti kita bahas. Sekarang kita lanjutkan dulu ke uji heterosnya. Saya pakai yang Glassjar aja. Kemudian ABS 1 kali ya. ABS 1. Kemudian ABS pindahkan, oke. Kemudian analyze, regression, linear, nilai pasar keluarkan, ABS-nya pindahkan, hapus centang-centang tadi, continue. Nah, ini yang tanpa variabel kontrol. Kemudian di save di sini, silakan di save. Nah, sekarang kita akan coba lakukan dengan variabel kontrol. Maka analyze diulang lagi, regression, atau coba kita pindahkan dulu lah ya. Nah, di sini kita lihat uji normalitasnya yang tanpa variabel kontrol. Uji normalitas yang ini di Ctrl C aja, atau di klik kanan copy boleh. Nah, di sini. Bisa itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian uji multicollinearitasnya. Belum ya. Tas NDVC non variable control. Multicollinearitasnya pakai yang ini. Nah, oh, terlalu besar. Jadi kalau disusun-susun ini bakal lama ya jadinya. Nah, ini multicollinearitas. Atau gini deh. Multicollinearitas di sini. Nanti ya. Collinearitas heteros kedastisitas. Oke. Heterosnya. Mana heterosnya? Di uji heteros, yang di bawah ini yang ada AB1-nya. Pindahkan ke sini. DVC, udah. Autokorelasi. MDVC. Ya, autokorelasi ini pakai yang Durbin Watson seperti yang di atas. Sini sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke uji analisis regresi linear berganda. Yang NDVC, kopikan aja multicollinearitas karena angkanya sama di sini. Karena kok tabelnya sama, kolomnya aja yang beda.
Kemudian ada DVC, udah. Kemudian uji T parsial juga ada ya di sini ya. Di sini ada uji T-nya, di sini juga ada. Nanti kita bahas langsung aja regresi berganda dan uji T deh. Kemudian uji F simultan NDVC. Udah berubah nih. VC, oke. NDVC. Apa tadi itu? Uji F simultan. Oke. Uji F simultannya ini berarti C. Pindahkan. Oke. Uji heteroskedastisitas. Uji, kok heteros lagi? Uji koefisien determinasi. NDPC. Kopikan saja yang autokorelasi. Karena kolomnya, tabelnya sama maksudnya. Kolomnya beda. Nih. Baru DVC. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang model lengkap. Model keduanya. Yang model kedua, yang dengan variabel kontrol. Caranya sama. Ini disimpan ya. Ini disimpan, dipindahkan. Nah, kemudian ini juga disimpan. Di save seperti di sini. Tinggal di save aja di sini ya. Nanti prosedurnya diikutin aja. Kalau saya hapus saja. Ini nggak usah diikutin ya yang dihapus ini. Nah, sekarang kita buka yang baru. Analyze regression linear. Karena ini sudah ada, anggap ini belum ya. Nilai pasar kita pindahkan ini sebagai variabel dependennya. Yang 3 variabel ini termasuk ukuran perusahaan, pindahkan ke sini. Kemudian statistik, nah centang dan ini. Continue, save, centang lagi, continue, oke. Nah, kemudian analyze non-parametric, ini untuk normalitasnya. Nah, pindahkan, oke. Nah, kemudian kita heterosnya, mungkin ini ABS-nya 2 lagi ya, jangan 1 lagi. Karena ini udah ada, jadi pindahkan ke sini. Analyze, regression, linear, pindahkan, ini, continue, nah, kemudian save, dihapus, oke. Nah, kemudian setelah ada, kita kembali lagi, ini, yang normalitas, yang DVC-nya kita cari, Ctrl C, sini. Nah, ini. Sudah ada, ini materialitas. Ini yang non-DVC-nya, ayo kita cari yang DVC-nya sekarang. Ini, Ctrl C. Nah, di sini kita rapikan dikit ya, karena ini agak itu. Nah, segitu aja. Kemudian heteros, kita lanjut ke heterosnya. Heteros di bawah ya, heteros ini. Lihat dia ABS, itu kok bedanya heteros. Ctrl V di sini. Itu saya pakai Ctrl C, Ctrl V ya. Copy pastenya. Oh, sorry. Deklarasi sekarang yang DVC-nya. Oke.
Korelasi yang TVC-nya naikkan ke atas. Nih, Android Watson ini. Ctrl C lagi, kemudian Ctrl V. Nah, di sini kita rapikan. Nah, di sini nanti kelihatannya nih. Yang regresi berganda, lihat aja yang multikolinearitasnya. Regresi berganda. Dan uji T di sini. Nah, kemudian uji F, ini turun aja ke bawah ya, dia. Kita lihat lagi uji F mana. Nah, uji F ini, Ctrl C, Ctrl V. Kecil, dan nah, determinasi, kita balik lagi yang ini. Yang autokorelasi aja kita ambil. Pindahkan. Nah, di sini. Nah, sekarang kita bahas dulu dari awal uji normalitas. Di sini ada perbedaan angka di uji normalitasnya. Yang tanpa variabel kontrol nilai asimsiknya itu adalah 0,200, besar dari 0,05, maka data itu sudah berdistribusi normal. Yang dengan variabel kontrol itu nilai asimsiknya 0,104, besar juga dari 0,05, hasilnya data berdistribusi normal, walaupun sama, cuman angkanya sudah berubah gitu. Karena ada perbedaan nilai angka-angka dari unstandardized-nya. Nah, kemudian multikenaritas. Nah, di sini fifth-nya kecil dari 10. Ini sama. Fifth-nya juga kecil dari 10. Dan tolerannya sama-sama besar dari 0,1. Berarti yang non-variable control dengan yang ada variable kontrolnya itu tidak terjadi multikenaritas karena kriterianya itu lolos. Kemudian heteroskedastisitas itu yang tanpa variable control, nilai signifikannya itu semuanya itu di atas 0,05, berarti tidak terjadi heteros. Yang dengan variable control sama, nilai signifikannya di atas 0,05, berarti sama-sama tidak terjadi heteroskedastisitas. Nanti untuk yang lengkapnya, silahkan lihat di video saya yang membahas khusus tentang variabel, yang membahas khusus tentang uji-uji ini, heteros, normalitas, multi, normalitas, dan yang lainnya gitu. Autokorelasi di sini nilainya tidak jauh beda, Darwin Watson-nya. Nilainya tidak jauh beda. Saya pakai yang dari min 2 sampai plus 2 aja, berarti ini tidak terjadi autokorelasi. Karena kalau pakai yang DU kurang dari 4 kurang DU, itu harus saya cari dulu nilai DU-nya berapa gitu kan. Nah, yang penting itu di sini adalah yang dengan variable control, yang tanpa variable control itu yang regresinya ini. Nah, karena di sini persamaannya akan berbeda-beda gitu. Nah, sekarang kita lihat yang regresi berganda, yang tanpa variable control bisa kita buat Y sama dengan nilai konstantanya adalah seperti ini, negatif ya, negatif 0,290 ditambah positif ya, profitabilitas sama struktur modal 0,047, profitabilitas berarti ROA, samakan dengan yang persamaan yang ini, terus kita samakan. Nah, samakan dengan yang di sini. Nah, kemudian ditambahkan lagi, tambah karena dia positif ya di sini. Positif ditambah 0,014 der ditambah E. Nah, kemudian yang dengan variabel kontrol, nilai konstantanya adalah
berubah menjadi positif. 0,484 ditambah 0,048 ROA ditambah 0,011 der dikurang 0,025 UK atau ukuran perusahaan ditambah E. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah adanya perubahan-perubahan ini. Yang awalnya untuk persamaan regresi ini, yang konstan ini artinya tanpa kedua variabel ini, profitabilitas dengan struktur modal, maka nilai perusahaan itu sudah menurun, karena ini negatif. Nah, sedangkan yang dengan variabel kontrol, dengan ditambahkan variabel kontrol, tanpa ketiga variabel ini, maka nilai perusahaannya sudah meningkat, gitu. Berarti ada pergeseran di sini, gitu. Yang awalnya tanpa kedua variabel ini, dengan mengabaikan variabel kontrolnya, maka nilai perusahaannya menurun. Dengan dimasukkan variabel kontrol, maka nilai konstantanya menjadi meningkat, gitu. Nah, kemudian profitabilitas. Nilainya di sini adalah positif, artinya semakin tinggi profitabilitasnya, maka nilai perusahaan juga semakin besar, gitu. Di sini juga sama, tidak ada perbedaan, angkanya pun mirip, cuman ada hanya pergeseran sebesar 0,001 poin. Ada peningkatan lah, gitu. 0,001 poin. Kemudian struktur modal juga nilainya positif, di sini sama-sama positif. Artinya semakin tinggi struktur modalnya, maka nilai perusahaan juga akan semakin tinggi, gitu. Baik dengan tanpa variabel kontrol maupun dengan menggunakan variabel kontrol. Sedangkan yang variabel kontrolnya sendiri hubungannya adalah negatif. Artinya semakin tinggi ukuran perusahaannya, justru nilai pasarnya semakin turun, gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan uji T-nya. Nah, untuk profitabilitas, nilai signifikannya kan kecil dari 0,05. Berarti hipotesisnya diterima. Artinya profitabilitas ini berpengaruh positif, karena di sini positif, dan signifikan terhadap nilai pasar. Dengan variabel kontrol, dengan ditambahkan variabel kontrol, maka nilai profitabilitasnya tetap sama, tetap pengaruh. Yang perlu diwaspadai ini, kadang dia berubah menjadi tidak pengaruh, gitu. Atau yang awalnya tidak pengaruh, berubah menjadi pengaruh, gitu. Nah, itu yang kalau kejadiannya seperti itu, maka variabel kontrol ini ikut mengontrol. Kalau di sini, karena tidak ada perubahan, berarti ini dianggap tidak ada kontrol, gitu. Bukan perusahaan ini tidak kuat sebagai pengontrol, gitu. Apalagi ditambah dengan nilai signifikannya itu besar dari 0,05. Yang variabel kontrolnya aja itu tidak pengaruh terhadap nilai pasar, gitu. Variabel Y-nya. Begitu juga dengan struktur modal, di sini sama, tidak signifikan, karena artinya di sini adalah struktur modal tidak mempengaruhi nilai pasar, gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke uji F-nya. Di uji F secara keseluruhan, baik dengan variabel kontrol maupun tanpa variabel kontrol, berbalik ya. Tanpa variabel kontrol maupun dengan variabel kontrol itu sama-sama terdapat pengaruh secara simultan. Nah, sekarang kita lihat berapa persen pengaruhnya. Tanpa variabel kontrol, nilainya adalah 28,1%. Dengan adanya variabel kontrol, nilainya naik menjadi 29,7%. Berarti ada selisih sekitar 1,6% ya. Nanti coba dihitung lagi. Karena di sini dengan variabel kontrol, tanpa variabel kontrol, nilainya adalah 28,1%. Sedangkan dengan variabel kontrol,
nilainya menjadi 29,7%. Berarti ada selisihnya positif sebesar ya 1,6%. Nah, walaupun ini terlihat kecil, cuman dalam implementasi nyatanya mungkin akan besar atau mungkin jauh lebih kecil gitu. Nah, itu efek dari ada atau tidaknya variabel kontrol dan semuanya ini dalam pembahasan penelitian itu ditulis. Nah, demikian, sekian dan terima kasih.